Milan berharap pemain cedera sembuh saat lawan Atletico. AC Milan terus berharap dapat memulihkan beberapa pemain kunci mereka jelang pertandingan melawan Atletico Madrid pada laga kedua grup B Liga Champions 2021-2022. Seperti dilansir dari Sky Sport, Simon Kjaer yang mengalami cedera pada pertandingan kontra Juventus harus menjalani istirahat dalam beberapa hari ke depan. Kjaer tak memiliki masalah serius pada otot kakinya seperti yang diberitakan sebelumnya, hanya ia diprediksi akan absen dalam dua laga Serie A Italia melawan Venezia dan Spezia. Sementara kondisi Zlatan Ibrahimovic diklaim terus berangsur membaik, tetapi ia masih berlatih secara terpisah dengan tim utama. Ibra pun masih diragukan tampil pada laga melawan Venezia tengah pekan nanti. Untuk David Calabria dan Oliver Giroud, keduanya berada dalam situasi berbeda. Calabria dipastikan absen pada dua laga ke depan, sedangkan Giroud kemungkinan tepat turun sebagai pemain pengganti. Di sisi lain, dua gelandang tengah Timo Bakayoko serta Rade Krunic akan melewatkan 3 pertandingan selanjutnya, termasuk menghadapi Atletico Madrid. Begitu juga Junior Mesias, pemain yang didatangkan dari Crotone saat ini masih dalam pemantauan tim medis Rossoneri. Milan akan menghadapi Venezia dan Spezia pada lanjutan pekan ke-5 dan ke-6 Liga Italia. Setelah itu, anak asuh Stefano Pioli segera mempersiapkan laga berat melawan juara bertahan La Liga Spanyol Atletico Madrid pada 29 September mendatang. Pobega dan Adli bersinar, Milan bisa tersenyum lebar. AC Milan tampaknya bisa tersenyum menyaksikan dua gelandang mereka, Tommaso Pobega dan Yacine Adli, bersinar dalam masa pinjaman bersama Torino dan Bordeaux. Saat Rossoneri mengalami kesulitan dengan terbatasnya pilihan di lini tengah yang dimiliki sekarang ini, mereka setidaknya bisa sedikit menengok pemain-pemain yang mereka pinjamkan ke klub lain. Milan Live menyorot bagaimana perhatian terhadap bintang-bintang yang tengah dipinjamkan raksasa Serie A tersebut saat ini tertuju pada Pobega dan Adli. Dua gelandang muda tersebut diperkirakan akan menjadi bagian besar dari rencana klub untuk semakin maju dan hampir dipastikan akan menjadi bintang andalan mereka di musim depan. Bintang muda Prancis tersebut bermain melawan Saint-Etienne akhir pekan kemarin dan menunjukkan kualitasnya kepada semua orang dengan memberikan umpan gol pada menit ke-88 kepada Huaijo dalam kemenangan 2-1 Bordeaux. Sementara itu, Pobega juga menikmati pertandingan yang bagus dalam penampilan perdananya sebagai starter bersama Torino setelah mencetak gol perdananya melawan Salernitana. Ia bahkan hampir menjebol gawang lawan dan tampil luar biasa sebagai yang diakui oleh pelatihnya. Dia masih muda. Kami sudah memantaunya saat saya melatih Verona setelah pengalamannya di Pordenone. Tahun lalu, di Spezia dia bermain bagus meskipun dia tidak selalu bermain. Ia adalah pemain yang memiliki potensi bagus, ia masih bisa berkembang pesat khususnya dalam hal mengendalikan bola, ujar Ivan Juric. Ante Rebic solusi AC Milan, bebaskan Brahim Diaz, selamatkan Pioli, geser Ibrahimovic dan Giroud. Kehilangan Hakan Çalhanoğlu sempat membuat keraguan akan permainan AC Milan di awal musim. Ketidakhadiran Çalhanoğlu yang pindah ke Inter Milan justru memberikan ruang untuk Stefano Pioli berkreasi menempatkan Brahim Diaz yang lebih bekerja di belakang striker. Stefano Pioli sempat mendatangkan Oliver Giroud dan mengandalkan Zlatan Ibrahimovic sebagai ujung tombak nomor 9, keduanya impresif. Sampai akhirnya Ibrahimovic mengalami cedera, mestinya Giroud mengambil tempatnya. Menariknya, Pioli memilih Ante Rebic sebagai nomor 9 dalam skema Trisula di lini depan. Hasilnya, AC Milan lebih dramatis dengan kehadiran pemain asal Kroasia ini tidak bertumpu pada satu penyerang tunggal. Rebic selalu menyiapkan ruang untuk rekannya. Di laga melawan Liverpool, Rebic memberikan ruang untuk Leao untuk bertukar posisi. Ini sempat membuat Matip dan Joe Gomez kesulitan melakukan pengawalan. Gol pertama AC Milan tidak lepas dari Leao yang menusuk ke tengah sedangkan Rebic bertukar ke posisi kiri. Sedangkan Andy Robertson tertarik ke dalam, mengawal Leao membiarkan Rebic punya celah besar untuk mengeksekusi bola menaklukkan Alisson. Gol kedua AC Milan juga setali 3 uang. Bedanya, Rebic menarik Joe Gomez memberikan ruang Brahim Diaz memanfaatkan bola muntah. Dan ketika bertahan, Rebic berbeda dengan Ibra dan Giroud yang pasif. Rebic akan mengejar pemain hingga daerah pertahanan dan dia tidak segan menghentikan serangan dengan tackle terukur. Inilah Ante Rebic di AC Milan. Dalam 2 musim terakhir, namanya selalu menjadi backup untuk apapun situasi Rossoneri. In caso di emergenza, Chiamare Rebic adalah anekdot yang sempat dilontarkan oleh La Gazzetta.
mengenai pemain berusia 28 tahun ini yang selalu menjadi solusi apapun untuk AC Milan. Ante Rebic memang bukan pemain yang banyak protes, ia juga multi posisi. Dalam skema Pioli, ia bermain di posisi penyerang sayap, gelandang serang bahkan bek kiri di laga melawan Verona musim lalu. Tetapi, hasilnya selalu memuaskan, tidak pernah ada masalah memainkan Rebic dan selalu menyelamatkan Stefano Pioli dari kebuntuan taktik. Hadirnya Rebic membantu AC Milan bisa menjadi tim yang multi skema, bisa menjadi 4-2-3-1, 4-4-2, atau bahkan 3-4-2-1. Di laga melawan Juventus akhir pekan lalu, Rebic kembali menjadi pilihan utama dan kehadirannya membuat Juventus tidak berbuat banyak ketika menyerang balik. Dan seperti biasa, Rebic menjawab kebuntuannya lewat skema bola mati yang menjadi andalannya. Ia berhasil menyelinap di antara para pemain belakang Juventus. Menarik, bagaimana Ante Rebic sejatinya lebih dekat bergabung ke Inter Milan, bahkan Antonio Conte menjadikan target utama pada 2019. Rebic juga punya kisah kelam bersama Stefano Pioli, di mana ia tersingkir di utama ketika bergabung ke Fiorentina pada 2017. Eintracht Frankfurt menyelamatkannya bersama dengan Luka Jovic, keduanya menjadi monster di lini depan dengan skema 4-4-2. Pada musim 2019, Ante Rebic memutuskan niatnya untuk kembali ke Italia, tetapi di antara dua pilihan Inter Milan atau AC Milan. Bahkan Ausilio sudah bertemu dengan Romadani, agen dari Ante Rebic, dan nyaris sepakat dengan harga 30 juta euro saat itu. Kedatangan Rebic juga disambut cukup sumir dengan penampilan tidak menjanjikan di Fiorentina. Kepindahannya dari Frankfurt juga tidak diiringi hal baik. Ia berselisih dengan presiden klub karena keinginannya hengkang. Beruntung AC Milan setuju mendatangkannya di bursa transfer musim panas 2019. Tetapi, Rebic membuktikan dirinya dalam 2 musim terakhir, ia konsisten dengan rataan 11 gol per musim dan menjadi pemain yang multi posisi di bawah skema Pioli. Sejauh ini, dalam 5 penampilan di semua ajang, Rebic sudah mengemas 2 gol dan 2 assist. Kehadiran Rebic tentu akan menjadi alarm bahaya untuk Giroud dan Ibrahimovic. Rebic sekali lagi membuktikan dirinya layak bergabung dengan AC Milan, sekaligus bangkit dari keterpurukan dan mengunci posisi penyerang utama Rossoneri musim ini.